Bab 3681. Setelah beberapa saat, itu membentuk 12 pedang emas, masing-masing mengarah ke mereka dalam bentuk setengah lingkaran. Jika itu adalah dua pedang besar, mereka akan mampu menghindarinya jika mereka cukup cepat, tapi 12 pedang menutup takdir mereka. Selain mundur, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Ketika pikiran itu muncul, gelombang besar niat membunuh datang dari belakang mereka. Mereka bertiga menoleh, dan mata Lurain hampir keluar dari rongganya saat dia menelan ludah. Pedang emas tidak hanya di depan mereka tapi juga di belakang mereka. Pada saat itu, 12 pedang emas menyerang mereka dari depan, sementara dua pedang emas besar menyerang mereka dari belakang, mencegah segala bentuk pelarian. Tidak ada cara untuk menghindari serangan itu. Mereka hanya punya satu pilihan, yaitu menghadapinya secara langsung. Saat itu, Lurain dan Mart sama-sama cemas. Mereka tahu, pada saat ini, mengapa banyak yang gagal. Itu baru arai pertama, dan itu sudah sangat sulit. Lurain bergumam, kita sudah selesai. Saat dia mengatakan itu, dia mendengar embusan angin di sebelahnya. Dia menoleh dan terkejut melihat bahwa Jack sedang menyerang tepat di 12 pedang. Aura di sekitar pedang Jack redup. Tidak ada niat membunuh sama sekali. Dibandingkan dengan 12 pedang itu, Jack seperti telur rapuh yang berlari menuju tembok. Lurain mengutuk, kamu gila. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan 12 pedang sendirian? Lurain memperkirakan bahwa 12 pedang itu mungkin adalah peringkat dewa pamungkas yang lebih rendah. Teknik dalam kekuasaan, mungkin pada tahap kedua. Bukan hanya itu, tapi mereka mungkin hanya selangkah lagi dari tahap ketiga. Itu. Bertiga mungkin akan gagal melawannya, bahkan jika mereka bekerja sama. Semua itu, dan Jack berlari lebih dulu ke arah pedang-pedang ini. Dia pikir dia siapa? Dia hanyalah hama dari dunia kelas 3. Saat dia hendak mengutuk Jack karena idiot, pedang abu-abu Jack berbenturan dengan 12 pedang emas. Mereka mendengar dua kekuatan bentrok, dan pedang emas benar-benar hancur oleh satu tebasan dari Jack. Mereka merobek seperti kertas. Mart dan Lurain benar-benar tidak percaya. Mereka mengira Jack akan dihancurkan oleh 12 pedang atau, paling tidak, akan dibuat tidak berdaya, terlalu terluka untuk bertarung. Mereka bertiga akan ditentukan untuk gagal dan dibuang. Tidak hanya ini tidak terjadi, tetapi pedang emas itu hancur berkeping-keping dan dengan cepat bubar. Saat itu, Jack berteriak pada mereka berdua, cepat, ke sini. Ada dua di belakangmu. Jack melihat dua pedang besar datang ke arah Mart dan Lurain ketika dia berbalik, namun kedua orang tolol ini melupakan bahaya yang akan datang dan bahkan melongo ke arahnya. Jack terdiam. Keduanya terlalu bodoh sehingga dia tidak punya kata-kata untuk menggambarkan perasaan ini. Mereka berdua hanya bereaksi ketika mereka diteriaki. Mereka dengan cepat memanggil semua energi sejati mereka dengan cepat saat mereka bergegas menuju Jack. Jack menggunakan hukum ruang di bawah kakinya dan menghilang. Setelah menghadapi bahaya di depan mereka, dia harus menangani bahaya di belakang mereka. Dia lebih suka menaruh harapannya pada Rudy daripada pada mereka. Pedang Jack penuh dengan atribut jiwa. Soul Sky adalah teknik peringkat Dewa Badai. Di mata Jack, teknik tingkat dewa yang lebih rendah sama rapuhnya dengan kertas. Bab 3682. Lurain mengumpulkan perisai energi untuk menghentikan kekuatan pedang emas besar itu, tapi sayangnya, itu bahkan tidak bisa melindunginya. Tidak lama kemudian dia merasakan punggungnya terbakar kesakitan karena luka di punggungnya. Dia tidak bisa menahan tangis kesakitan saat dia bergegas menuju Jack. Mart tidak jauh lebih baik. Syukurlah, dia lebih cepat dari Lurain dan mulai berlari sesaat sebelum Lurain. Saat Lurain diserang, Mart berhasil kabur karena dia lebih cepat. Jack telah tiba pada saat itu. Mart bisa merasakan bahwa ruang di depannya terdistorsi. Detik berikutnya, sosok yang akrab muncul di depan mereka. Lurain tercengang melihat pemandangan itu. Jack tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga tahu hukum ruang. Jack adalah monster. Kebanyakan prajurit biasanya baik pada satu aspek, baik kekuatan serangan mereka atau kecepatan mereka. Seseorang yang pandai dalam keduanya dan lebih baik dari yang lain dalam hal itu juga adalah monster di antara keajaiban seorang pejuang yang berdiri di atas semua orang. Lurain bergumam pada dirinya sendiri, siapa dia?
Tidak ada orang biasa yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan dan dapat menggunakan hukum ruang juga. Lurain akhirnya mengerti mengapa Jack memakai topeng. Dia mengira Jack hanya memakai topeng karena dia menyinggung orang yang salah. Memikirkannya, asumsinya lucu. Bahkan jika dia memiliki musuh, musuh itu mungkin tidak akan berani membalas dendam padanya. Lawan pada level ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Jika mereka ingin balas dendam, mereka harus sekuat itu, bahkan lebih. Selanjutnya, seseorang yang begitu kuat akan memiliki bakat yang luar biasa. Selama dia punya cukup waktu, dia akan bisa mendaki lebih tinggi lagi. Jika dia tidak terbunuh, dia akan bisa melawan jika dia diberi waktu untuk mengembangkan keahliannya. Kemudian, masalah tanpa akhir akan datang di masa depan. Bahkan jika Jack memiliki musuh, mereka tidak akan dengan mudah bertindak melawan Jack tanpa keyakinan mutlak bahwa mereka dapat segera membunuh Jack. Itu hanya berarti satu hal, Jack memakai topeng agar tidak ada yang mengenalinya. Pria itu adalah seorang ahli yang semua orang tahu. Jika pria itu berdiri di tengah keramaian, dia akan menarik banyak perhatian. Mengesampingkan pikiran itu, Lurain merasa jantungnya berdegup kencang. Sebelum mereka masuk, dia bersikap kasar pada Jack. Tepat pada saat itu, Jack bergegas melewatinya dengan sangat cepat. Dengan lambaian pedang Jack, mereka berdua melihat pedang besar yang mereka anggap tak terkalahkan dipotong menjadi dua oleh Jack. Pedang emas hancur di udara, berubah menjadi energi murni dan menyebar. Jack menarik napas dalam-dalam saat dia mengendalikan energi sejatinya dan perlahan turun. Lurain merasakan punggungnya terbakar, bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa ada luka besar di belakangnya. Namun, betapapun menyakitkannya, dia tidak berani berbalik untuk melihat. Dia bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Jika dia bisa, dia akan bersembunyi di sudut. Dia ingin Jack melupakan keberadaannya. Mereka yang kuat biasanya adalah orang-orang pendendam. Dia sangat menyinggung Jack sebelum ini. Jika Jack ingin balas dendam, semudah membunuh semut. Melawan seseorang yang begitu kuat, Lurain tidak bisa melawan. Bab 3683. Sementara Lurain dikuasai rasa takut, Mart sangat bersemangat sehingga dia ingin berteriak. Pria bertopeng itu sama sekali tidak menyombongkan diri, dia sekuat itu. Mart sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah sekian lama, dia berkata, "Kurasa aku bodoh. Apa yang kamu katakan sebelumnya bukan hanya kata-kata kosong. Aku tidak percaya." Saat dia mengatakan itu, suaranya sedikit bergetar. Seven Death's Array memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Prajurit yang lebih kuat dari Mart telah gagal, dan bahkan jika memungkinkan, keadaan mereka menyeret mereka mundur. Apapun, banyak prajurit gagal. Mart berharap beruntung menjadi teman yang lebih kuat, tetapi dia berakhir dengan Lurain. Selain itu, Jack juga berasal dari dunia kelas 3. Sebelum mereka memasuki Seven Death's Array, Mart tidak terlalu berharap dan merasa teman-temannya hanyalah keanehan. Namun, orang yang dia pikir menyombongkan diri ternyata adalah orang yang jujur. Mart cukup beruntung memiliki seseorang sekuat ini sebagai rekan setimnya. Dengan seseorang sekuat itu di sisinya, mereka pasti akan lulus. Jack mengangkat alis sebelum dia mengangguk ke arah Mart. Mart menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku berpikir bahwa aku tidak beruntung, tetapi aku tidak percaya aku hanya bodoh." Dibandingkan dengan Hestia di mana informasi terputus, Mart berasal dari benua di mana informasi tentang dunia berputar ada di mana-mana. Mart memutuskan untuk masuk Whirling World dengan tujuan dalam pikiran, dia harus masuk ke Violet City. Hanya dengan masuk ke kota Violet dia tidak akan menyia-nyiakan perjalanan ini. Dia tidak pernah berpikir untuk memasuki kota tingkat 1. Lagi pula, di sana sangat sulit. Dengan keahliannya, dia hanya akan menjadi daging mati jika dia masuk. Violet City, untungnya, sedikit lebih mudah. Begitu dia masuk, dia bisa menjaga dirinya aman jika tidak ada kecelakaan. Dia berpikir bahwa mimpinya hancur. Dengan kejadian baru ini, Mart sangat bersemangat. Jack mengangkat alis penasaran melihat perilaku Mart. Pria itu tenang sebelum ini. Bahkan ketika dia berdebat dengan Lurain, dia tidak terlalu emosional. Tepat pada saat itu, Mart tiba-tiba berteriak, "Lurain, bukankah kamu mengatakan bahwa Jack menyombongkan diri? Kemana perginya semua itu sekarang?
Kamu mengatakan bahwa prajurit dari dunia kelas 3 adalah diri sendiri yang tidak disadari. Apa kau akan terus mengatakan itu? Lurain, yang bersembunyi di sudut, merasakan seluruh tubuhnya bergetar saat dipanggil oleh Mart. Lurain mendongak dengan kaku, menggertakkan giginya. Jika tatapan bisa membunuh, Mart akan mati 100 kali lipat. Dia merasa ingin mencabik-cabik Mart saat itu, Jack bahkan belum melihat Mart, tapi Mart mengungkit sesuatu yang lama yang mendorong Lurain ke dalam api. Mart, tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ejek Mart, apakah kamu akan membunuhku di sini? Hanya dengan keahlianmu, aku hanya sedikit lebih lemah darimu. Siapa yang tahu siapa yang akan menang pada akhirnya? Petik 2. Lurain melebar karena marah. Anjing kau. Bab 3684. Tutup saja mulutmu, desis Jack, nadanya dewasa. Satu perintahnya segera menghentikan pertengkaran. Lurain memandang Jack dengan cemas, khawatir Jack akan mengungkit apa yang terjadi sebelumnya. Lagi pula, dia bersikap kasar padanya sebelum mereka memasuki barisan. Dia bahkan tidak berani memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya. Dia bisa mengatakan semua yang dia lakukan dengan keyakinan di depan prajurit biasa dari dunia kelas 3 tanpa khawatir. Namun, situasinya berbeda. Jack bukanlah pejuang biasa, dia berdiri di puncak rantai makanan. Tidak hanya di puncak dunia kelas 3, tapi juga dunia absolut, termasuk dunia kelas 2. Jack mungkin salah satu dari 5 atau 3 prajurit terkuat di dunia berputar. Seseorang yang sangat kuat seperti itu. Seseorang yang bahkan tidak berani dia katakan apapun di depannya, apalagi menyinggung. Dia tidak hanya menjalankan mulutnya, tetapi dia juga kasar dengan kata-katanya. Lurain telah menyinggung Jack, dan mengetahui hal ini, dia merasa ingin mati. Jack menoleh untuk melihat Lurain. Apakah menurutmu semuanya akan selesai dengan sendirinya saat kamu bersembunyi? Lurain gemetar ketakutan dan menatap kakinya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya tegang. Dia menyusut ke belakang, tetapi dia tidak berani bergerak terlalu banyak. Dia seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya, dan pemandangan itu saja sudah menyenangkan. Jack ingat betapa sombongnya dia sebelum mereka memasuki Seven Death's Array. Dia mengeluh bahwa para prajurit dari dunia kelas 3 menyeretnya ke bawah dan mengejeknya dan Mart. Dia tidak ragu tentang pilihan kata-katanya saat itu, tetapi pada saat ini, bukan sisa kesombongannya tetap ada. Jack terpaksa memprovokasi Lurain hanya demi menghentikan Lurain membuang-buang waktu. Namun, aura sebelumnya itu benar-benar hilang. Lurain tahu bahwa segala sesuatunya akan berlawanan dengan keinginannya jika dia bertindak bodoh. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan pada saat itu. Karena itu, dia bergumam, "Tuan, tolong tunjukkan belas kasihan. Anggap saja saya sebagai orang gila. Saya tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Jika saya tahu Anda begitu kuat, saya tidak akan berbicara dengan bodohnya. Anda mungkin memakai topeng karena Anda tidak ingin ada yang mengenali Anda. Anda pasti seseorang yang sangat kuat dan terkenal. Jika Anda tidak memakai topeng, saya tidak akan pernah berani." Petik 2. Lurain cukup tersendat saat dia mengatakan itu, sepertinya dia akan menangis kapan saja. Mart berkedut tanpa kata. Dia tertawa dan berkata, "Kamu adalah aktor yang luar biasa, Lurain. Aku harus mengakui bahwa aku meremehkanmu sebelum ini. Mulutmu tidak hanya cukup halus, tetapi kamu juga bisa berakting dengan baik. Aku sangat mengagumimu." Lurain tiba-tiba mendongak dan menatap Mart seperti anjing gila. Dia tampak seperti akan menggigit tenggorokan Mart kapan saja. Bibir Jack melengkung saat melihatnya. Meskipun demikian, dia tidak berencana membuang-buang waktu lagi. Dia menghabiskan begitu banyak energi untuk membungkam Lurain dan membuat orang bodoh itu mengikutinya ke dalam Seven Death's Array, jadi dia tidak akan membiarkan Lurain menyebabkan masalah di dalam. Lagi pula, dia tidak tahu apakah dia akan melanggar aturan jika dia menyerang Lurain. Dia harus menunggu sampai semuanya selesai sebelum dia bergerak. Dia memberi tahu Lurain sebelumnya bahwa dia akan mengingat semua yang dikatakan Lurain. Dia tidak bercanda. Jack menyeringai dengan tenang. "Cukup, aku tidak ingin membuang waktu lagi. Kita akan bicara setelah keluar." Setelah dia mengatakan itu, mereka bertiga maju. Pertarungan sebelumnya telah banyak menggerakkan mereka,
jadi dia tidak tahu berapa banyak langkah yang telah mereka ambil. Dia harus mengambil langkah demi langkah. Bab 3685. Saat Jack berjalan, dia menghitung langkahnya. Ketika dia mengambil langkah ketujuh, terdengar suara tua yang terdengar dewasa. Para penantang, maukah kamu meningkatkan kesulitannya? Kesulitannya tersebar ke peringkat besi hitam, perunggu, atau emas. Saat ini kamu berada di peringkat besi hitam. Jika kamu meningkatkannya ke peringkat perunggu, yang terkuat akan mendapatkan spesial harta karun. Jika Anda meningkatkannya ke peringkat emas, prajurit terkuat akan mendapatkan 3 harta dan lencana khusus. Mereka bertiga tertegun mendengarnya. Mereka bisa memilih kesulitan mereka. Mereka berada pada kesulitan besi hitam pada saat itu, dan ada 2 tingkat kesulitan lain yang bisa mereka pilih. Mereka tidak pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Mart mengerutkan kening dan berkata, jadi ada 3 kesulitan di dalam Seven Death's Array. Mengapa kita belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Lurain terbatuk ketika dia berkata dengan ketakutan, seberapa kuat orang-orang itu? Seberapa kuat orang ini, pria? Mereka yang nyaris tidak lulus tidak akan diizinkan untuk memilih kesulitan mereka. Lagi pula, mereka telah menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk lulus pada kesulitan ini, bukankah hanya membuang-buang waktu untuk membiarkan mereka memilih? Kesulitan lain hanya akan diungkapkan kepada mereka yang lebih kuat. Secara alami, berita itu tidak akan tersebar. Meskipun Lurain adalah orang yang picik, analisisnya tepat. Seperti yang dia katakan, mereka yang nyaris tidak bisa lulus tidak akan diizinkan untuk memilih kesulitan mereka. Bagaimanapun, itu tidak ada gunanya. Mereka yang cukup kuat pasti sudah lewat, jadi berita tentang mereka yang bisa memilih kesulitan mereka tidak akan tersebar ke pintu masuk. Lagi pula, tempat itu diisi dengan mereka yang gagal atau mereka yang belum menantangnya. Lurain menoleh untuk melihat Jack, yang tampak tenang. Tatapan Lurain berkeliaran kemana-mana, tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Dia mungkin sedang memutuskan apakah dia ingin mengambil tingkat kesulitan perunggu atau tingkat kesulitan emas. Itu adalah hal yang pasti bahwa Jack akan meningkatkan kesulitan. Lagi pula, kesulitan besi hitam mudah baginya. Sebelumnya, dia hanya mengambil 2 serangan untuk menangani susunan atribut logam. Bagi seseorang sekuat Jack, tingkat kesulitan itu sangatlah sederhana. Sebenarnya, Lurain melakukan yang terbaik untuk membuat dirinya tidak terlihat. Meskipun Jack belum membuatnya kesulitan, dia bukan orang bodoh. Kata-kata Jack berarti sesuatu. Jack berencana menyelesaikan skor hanya setelah mereka keluar. Secara alami, dia akan melakukannya. Tidak berani bertindak arogan di depan Jack. Lagi. Hanya saja ada beberapa hal yang harus dia katakan. Lagi pula, ini juga membuatnya khawatir. Lurain mengumpulkan keberanian dan berkata dengan hati-hati, Jack. Sebenarnya, Lurain tidak tahu bagaimana dia harus berbicara dengan Jack. Dia sangat khawatir bahwa dia akan membuat Jack jijik. Dia juga tidak ingin terlihat tidak sopan, jadi dia berusaha mempertahankan nada yang datar. Ketika dia melihat Jack tidak bereaksi negatif, Lurain menelan ludah dan melanjutkan. Bab 3686. Tolong jangan pedulikan mulutku yang kasar, tapi aku merasa harus mengatakan sesuatu. Tim kecil kami memiliki beberapa keadaan khusus. Jika kamu membuatnya terlalu sulit, kami berdua hanya akan menjadi beban. Kami sama sekali tidak berguna. Masalah itu tidak bisa diabaikan saat Mart mengerutkan kening dan mendesah. Meskipun dia tidak mau disebut sampah, pada dasarnya dia benar-benar sampah dalam situasi ini. Dia tidak akan bisa membantu sama sekali, dan hanya akan menyeret Jack ke bawah. Jika Jack mengabaikan mereka, sangat mungkin mereka akan gagal. Jadi, ketika dia memilih kesulitannya, Jack harus memikirkannya. Jack mengangguk, dan dia mengerutkan alisnya lebih erat lagi. Jika dia perlu menghadapi tantangan untuk mereka bertiga sendirian, dia akan dengan mudah dapat menghadapi tantangan tingkat besi hitam. Namun, jika terlalu sulit, belum tentu berhasil. Dia tidak tahu seberapa sulit kesulitan emas itu. Itu adalah titik yang tidak pasti. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia mungkin akan kehilangan segalanya. Oleh karena itu, Jack perlu memilih dengan hati-hati. Memikirkan hal itu saja, Jack menghela napas. Jika hanya untuk harta karun, Jack mungkin memilih tingkat kesulitan perunggu karena itu adalah pilihan yang paling aman. Lagi pula,
mereka berdua hanya akan menyeretnya ke bawah. Namun, kesulitan emas tidak hanya menghadiahinya dengan harta, tetapi juga lencana khusus. Suara itu tidak menentukan jenis lencana apa itu. Dia tidak tahu untuk apa lencana itu bisa digunakan di kota Valet, tapi karena itu adalah hadiah untuk kesulitan emas, itu pasti bukan sesuatu yang sederhana. Ini mungkin terbukti sangat penting di masa depan. Karena itu, Jack sangat berkonflik. Mark berkata tanpa daya, "Jack, bukannya aku mencoba memutuskan untukmu, tapi aku merasa pilihan terbaikmu adalah perunggu. Lagi pula, kita berdua tidak akan berguna. Kamu tidak tahu betapa sulitnya kesulitan emas akan. Jika terlalu sulit bagimu, bukankah kita akan kehilangan segalanya?" Jack menarik napas dalam-dalam lagi saat ekspresinya memburuk. Dia melirik Mark dan mengangguk, menandakan bahwa dia mendengar apa yang dikatakan. Namun, dia masih belum mengambil keputusan. Bahkan jika Jack tidak mengatakan apa-apa pada saat itu, mereka berdua dapat merasakan bahwa Jack sangat berkonflik. Setelah sekitar 15 menit, Jack akhirnya berkata, "Saya akan memilih tingkat kesulitan emas." Saat dia mengatakan itu, dua dari mereka tertegun. Lurain tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Tidak. Kita bahkan tidak bisa mengambil tingkat kesulitan besi hitam, apalagi emas." Mark mulai berkeringat dengan cemas. Bahkan suaranya menjadi serak, "Jack, kamu impulsif. Kami berdua pasti akan menyeretmu. Kesulitan ini mungkin bukan apa-apa bagimu, tapi kami berdua tidak akan bisa membantumu sama sekali. Kamu masih punya waktu untuk memikirkan kami untuk tingkat kesulitan besi hitam. Jika itu tingkat kesulitan emas, Anda mungkin akan berakhir dengan kami berdua menjadi mayat." Susunan pembunuh logam masih segar di pikiran mereka. Susunan itu bukan apa-apa bagi Jack, tetapi bagi mereka, itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Jika keduanya tidak berlari cukup cepat, Lurain tidak akan selamat hanya dengan luka di punggungnya. Meskipun Lurain masih merasakan punggungnya terbakar, dia sudah meminum pil pemulihan sebelumnya. Pedang emas bukanlah sesuatu yang bisa mereka berdua tangani. Namun, itu sudah terlambat. Jack sudah menentukan pilihannya. Tidak mungkin mereka bisa mengambilnya kembali lagi. Pada saat itu, angin hijau mulai mengalir di sekitar mereka. Bab 3687. Angin hijau mengejutkan mereka bertiga. Munculnya angin sepoi-sepoi memberitahu mereka bahwa susunan telah diaktifkan. Mereka akan menghadapi tantangan itu. Lurain bahkan bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Mulutnya sedikit bergetar dan dia menelan ludah. Ini akan menjadi tantangan terbesar yang pernah dia hadapi, dia bisa mati jika dia tidak hati-hati. Meskipun peraturan dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan terluka atau mati karena tantangan tersebut, tidak ada jaminan. Jack telah mengangkat tantangan ke level tertinggi, Lurain merasa tidak banyak orang yang berani mengambilnya. Dia hanya mampu bertahan dari tantangan besi hitam karena tingkat kesulitannya yang rendah. Tantangan emas akan berbeda. Dia bahkan mungkin tidak memiliki tubuhnya tertinggal jika dia bukan hati-hati. Memikirkan hal itu saja membuat Lurain merasa sangat sengsara. Dia bertemu seseorang sekuat Jack dan tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia akan tetap menjadi beban bagi Jack. Seseorang seperti dia seharusnya tetap tinggal di tempat yang lebih aman. Baginya, Jack adalah keberadaan yang luar biasa. Dibandingkan dengan Jack, dia sangat lemah sehingga dia bukan apa-apa. Suara gemerisik dedaunan bisa terdengar di sekitar mereka. Mereka semua waspada saat mereka melihat sekeliling mereka. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada saat berikutnya. Mungkin saja banyak teknik mematikan tiba-tiba muncul. Lurain merasa tangannya gemetar. Saat dia waspada dan pikirannya bergetar, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di bawah kakinya. Lurain buru-buru melihat ke bawah. Di beberapa titik, tanah tiba-tiba dipenuhi tanaman merambat. Tanaman merambat hijau setebal pergelangan tangan. Itu bergerak di sekitar kaki mereka, tumbuh di sekitar mereka. Lurain berteriak, "Apa ini?" Mereka bertiga melihat ke bawah pada saat bersamaan. Mark berkata dengan suara serak, "Itu susunan pembunuh atribut kayu." Kali ini, mereka telah menemukan susunan pembunuhan atribut kayu dari tingkat kesulitan emas. Hanya memikirkan tentang atribut kayu menanamkan rasa hidup pada seseorang. Dibandingkan dengan atribut logam, atribut kayu jauh lebih hangat. Namun, mereka bertiga pasti tidak akan mengabaikan bahaya hanya karena itu.
Jack mengerutkan kening dan segera berkata, kalian berdua, bangunlah sekarang juga. Mereka tidak tahu bagaimana tanaman merambat akan menyerang. Namun, mereka perlu menjauhkan diri bagaimanapun caranya. Mereka berdua tidak berpikir sebanyak itu karena mereka segera mengumpulkan energi mereka yang sebenarnya. Mereka melonjak ke udara. Namun, pada saat itu, tanaman merambat tiba-tiba meluncur ke depan dan mencengkeram kaki mereka dengan kecepatan yang tak terlihat. Tanaman merambat hanya seukuran pergelangan tangan, tapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Saat tanaman merambat melingkari mereka, mereka segera ditarik ke bawah. Mereka mulai menebas dengan pedang mereka. Suara pedang yang mengenai kayu bisa terdengar. Hanya dalam beberapa saat, mereka sudah mulai melilit kaki dan pinggang mereka. Keduanya berkeringat ketakutan. Setelah itu, mereka kehilangan semua rasionalitas saat mereka buru-buru berjuang melawan tanaman merambat. Keduanya dengan gila-gilaan mulai membentuk segel dengan energi sejati mereka. Mereka menggunakan semua energi yang mereka miliki saat itu, mencoba menggunakan serangan terhebat mereka. Keduanya menggunakan teknik peringkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah. Bahkan jika mereka tidak terlalu ahli dalam hal itu, mereka juga tidak lemah. Bab 3688. Lurain menggertakkan giginya. Tangannya masih bebas pada saat itu, jadi pegang pedangnya erat-erat dan dengan panik menebas ke bawah. Namun, tanaman merambat terasa seperti terbuat dari logam. Tidak peduli berapa kali dia menebasnya, mereka tidak patah sama sekali. Dia juga tidak bisa mengendalikan tanaman merambat yang terus naik ke atas. Seiring waktu berlalu, tanaman merambat telah sepenuhnya membungkus bagian bawah tubuhnya dan bahkan mulai memanjat lengannya. Saat itu, dia bahkan tidak memiliki kebebasan untuk terus menyerang. Tanaman merambat lebih sulit untuk ditangani daripada yang dia pikirkan. Dia benar-benar dibatasi, membuatnya kehilangan semua harapan. Dia masih bisa mengatasi sedikit kesulitan besi hitam. Saat itu dinaikkan ke kesulitan emas, dia tidak mampu membela diri sama sekali. Setelah semua usahanya, dia masih tidak bisa merusak tanaman merambat sama sekali. Itu menyebabkan dia merasa benar-benar putus asa. Lurain menelan ludah, bahkan tidak mampu berbicara. Mar tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik. Keduanya menggunakan pedang, dan keduanya memiliki reaksi yang sama pada waktu yang hampir bersamaan. Mar dengan panik menebas tanaman merambat di sekitar tubuhnya juga dan telah menggunakan seluruh energinya. Namun, hasilnya sama dengan milik Lurain. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, itu masih sia-sia. Dia bahkan tidak bisa memperlambat tanaman merambat yang membuat mereka merasa putus asa. Lurain menarik napas dalam-dalam, bergumam, apakah aku akan mati di sini? Seluruh tubuhnya dibatasi hanya menyisakan kepalanya bebas dari tanaman merambat. Seluruh tubuhnya terlilit erat oleh tanaman merambat yang menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Pedang di tangannya dikelilingi oleh tanaman merambat juga. Keduanya tampak seperti orang-orangan sawah hijau dan sedang menunggu untuk disembelih. Tanaman merambat membuatnya sehingga mereka tidak bisa melawan sama sekali. Mereka harus pasrah pada nasib mereka. Lurain sangat membenci Jack. Dia hanya dalam situasi itu karena pilihan Jack. Jack adalah seorang master, sementara dia hanyalah seekor semut. Jack telah memilih kesulitan yang begitu tinggi. Jack mungkin bisa menghadapinya, tapi mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Lurain merasa benar-benar putus asa, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan besar yang mengguncang jiwa mereka tiba-tiba mendatangi mereka. Lurain menoleh dan melihat tebasan energi atribut jiwa yang sangat kuat memotong tanaman merambat di tubuhnya. Lurain tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya dilepaskan. Setelah itu, cairan disemprotkan ke wajahnya. Tiba-tiba, dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan tanaman merambat dengan panik bergerak di sekelilingnya. Melalui cairan hijau lengket, dia samar-samar bisa melihat tanaman merambat mundur dengan panik. Tanaman merambat yang telah ditebas begitu banyak olehnya tanpa hasil telah diiris menjadi dua dari tebasan itu. Tanaman merambat yang setebal pergelangan tangan hampir tidak disatukan oleh secari kulit pada saat itu. Dia bisa dengan jelas melihat cairan hijau dan berminyak yang memenuhi tanaman merambat. Sebelumnya, wajahnya terciprat cairan berminyak itu dan itu. Lurain melebarkan matanya. Pada saat itu, yang dia rasakan hanyalah keterkejutan.
Dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mencoba menangani hal-hal itu sebelumnya, tetapi dia bahkan tidak mampu memecahkan kulitnya. Bab 3689 Namun, melawan Jack, tanaman merambat itu sama sekali bukan apa-apa. Mereka dengan mudah dipotong oleh satu tebasan, memaksa mereka mundur dengan cepat. Itulah jarak antara Jack dan dia. Dia bertanya-tanya seberapa lebar jurang antara dia dan mereka yang benar-benar kuat. Ini adalah pertama kalinya dia dengan jelas merasakan perbedaannya. Napas Lurain menjadi tidak menentu. Saat itu, dia sudah benar-benar bebas bergerak. Selain cairan di wajahnya, dia tidak merasakan ada yang salah dengan dirinya. Namun, hatinya mengalami perubahan yang luar biasa. Pada saat itu, dia membenci dirinya sendiri karena begitu lemah. Saat dia memikirkannya, Jack mengirim tebasan lagi. Namun, kali ini dia bukan targetnya, melainkan Mart. Dengan pemadaman lain, Lurain menoleh untuk melihat tanaman merambat dipotong seperti mentega. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Mart merosot ke tanah. Sebelumnya, Mart telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mencoba menangani tanaman merambat itu tanpa hasil. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Mart sudah benar-benar habis. Itu sebabnya dia pingsan di tanah seperti itu. Dia terengah-engah, merasa sangat lemah. Sebenarnya, Lurain hanya dalam kondisi yang sedikit lebih baik daripada Mart. Lurain hampir tidak bisa menopang tubuhnya sendiri. Pada saat itu, mereka mendengar teriakan lembut. Keduanya berbalik untuk melihat. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melonjak di udara. Tanaman merambat itu dengan cepat naik, mengarah ke Jack yang ada di udara. Saat itu, Jack tampak seperti dewa yang turun. Tangannya memegang pedang abu-abunya, dan energi yang mengerikan datang dari tubuhnya. Dia menebas, dan kekuatan Broken Soul Blade mengeras, menembus salah satu tanaman merambat yang menyerangnya. Pohon anggur dipotong di tengah, membelah pohon anggur seperti cacing. Itu jatuh dan terbanting ke tanah dengan keras. Jack menyerang dengan sangat cepat. Dia berhasil menebas 10 kali dalam beberapa saat singkat. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya diiris, dan semuanya jatuh dari udara. Tiba-tiba, itu seperti hujan tanaman merambat. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya patah dan terbanting ke tanah dengan keras. Mereka berdua tidak bisa lagi diam-diam mengamati pertempuran itu. Mereka terpaksa bersembunyi di sudut untuk menghindari tanaman merambat. Tanaman merambat terus-menerus berputar ketika jatuh ke tanah, tampak sangat mengerikan. Mereka berdua masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana mereka tidak bisa bergerak ketika mereka dililit oleh tanaman merambat. Saat itu, mereka hanya ingin bersembunyi sebanyak mungkin. Tanaman merambat itu terlalu menakutkan. Tidak hanya tanaman merambat di tanah, itu juga diisi dengan cairan hijau. Cairan itu bertambah volumenya karena semakin banyak tanaman merambat yang dipotong. Keduanya merasa sangat jijik. Lurain adalah orang yang paling merasa jijik karena dia kurang beruntung karena cairan itu terciprat ke wajahnya sebelumnya. Dia menyeka sejumlah besar cairan hijau. Lurain melihatnya dan merasakan perutnya bergolak, dia merasa seperti akan muntah di saat berikutnya. Namun, Mart sama sekali tidak melihatnya. Matanya terpaku kuat pada Jack yang bertarung di udara melawan pokok anggur. Bab 3690 Mart menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya kita hanya sampah. Apakah tanaman merambat itu benar-benar hidup? Mereka tahu bagaimana menghadapi yang paling sulit terlebih dahulu. Setelah itu, kita berdua tidak akan bisa kabur. Tanaman merambat benar-benar mengabaikan kita. Mereka semua hanya menyerang Jack. Ketika dia mengatakan itu, dia berhenti sejenak. Dia melebarkan matanya seolah dia baru saja mengingat sesuatu. Kurasa aku pernah mendengar nama Jack sebelumnya. Aku hanya tidak terlalu mengingatnya. Jika dia menyembunyikan wajahnya, mungkinkah dia menggunakan nama palsu juga? Jika dia tidak memalsukan namanya, aku pasti pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, saya tidak pernah memiliki ingatan yang baik. Saya benar-benar tidak ingat di mana saya mendengar nama itu sebelumnya. Pada saat itu, Mart sedang stres. Nama Jack sangat penting baginya saat itu. Dia benar-benar ingin tahu siapa Jack sebenarnya. Dia ingin tahu siapa prajurit yang sangat kuat yang muncul itu. Mengapa dia begitu kuat, dan mengapa dia belum melangkah ke kota Valet? Berbagai pemikiran muncul di kepala Mart. Lurain dengan dingin menatap Mart, jangan terlalu emosional.
Jadi bagaimana jika kamu tahu siapa dia? Apakah kamu dapat terus mengandalkannya? Apakah dia mengizinkanmu melakukan itu? Bahkan jika kamu ingin menjilat sepatunya, kamu perlu melihat apakah dia mau atau tidak. Seseorang sekuat dia hanya melihat kita sebagai semut kecil. Kita sama sekali tidak berguna baginya, dan hanya akan membebani dia. Kamu ingin untuk lebih dekat dengannya, tetapi dia tidak akan mengganggu Anda sama sekali. Mart menegang sebelum dia menoleh untuk menatap Lurain dengan dingin. Pada saat itu, Lurain seperti sampah di mata Mart. Lurain benar-benar membuat Mart jijik. Lagi pula mereka berdua tidak pernah akur. Mereka adalah musuh yang akan melakukannya. Tidak pernah bisa menyelesaikan kebencian mereka satu sama lain. Karena itulah yang terjadi, Mart memutuskan untuk tidak menahan diri. Dia mencemooh dan berkata, "Mengapa kamu mencoba bersikap sinis? Bahkan jika dia tidak ingin membiarkanku pergi bersamanya dan bahkan jika dia meremehkanku, jadi apa? Setidaknya aku tidak menyinggung perasaannya. Paling-paling, dia hanya akan mengabaikanku karena aku adalah semut yang merepotkan. Kamu benar-benar berbeda. Kamu sangat kasar padanya sebelum ini. Kamu terus mengejeknya dan memanggilnya idiot. Kamu bahkan mendapatkan orang lain untuk mengejeknya denganmu. Anda mengejek semua prajurit dari dunia kelas 3. Seseorang sekuat dia mungkin akan mengingat semua dendam yang dimilikinya. Apa menurutmu dia akan melepaskanmu dengan mudah?" Kata-kata itu benar-benar mematikan Lurain. Wajah Lurain benar-benar masam. Dia telah mengatakan apa yang dia lakukan untuk memprovokasi Mart. Paling tidak, dia ingin mengganggu Mart. Namun, Mart berhasil membungkamnya sepenuhnya setelah beberapa patah kata. Lurain terus bergetar. Matanya memerah saat dia mencengkeram pedang di tangannya dengan erat. Dia merasa ingin menusuk ke depan saat berikutnya, memotong kepala Mart. Dia sangat emosional karena semua yang dikatakan Mart benar. Dia benar-benar telah menyinggung Jack sebelum ini. Dia bahkan menyebabkan semua prajurit dari dunia kelas 2 menertawakan Jack bersamanya. Dia mengejek Jack karena tidak mengetahui tempatnya dan mengejek Jack karena bermimpi. Saat itu, dia merasa sangat baik tentang dirinya sendiri. Semua kemarahan yang dia rasakan untuk Mart telah melonjak ke depan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia yakini hanya membual tidak membual sama sekali. Dia telah menjadi badut sepanjang waktu. Semakin Lurain memikirkannya, semakin marah dia. Masalah ini sangat membebani pikirannya sepanjang waktu. Namun, dia ditertawakan oleh Mart, yang langsung membuatnya marah. Lurain mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke kepala Mart, "Bunuh kamu sebelum aku mati." Dia membenci Mart sampai ke tulang pada saat itu. Dia ingin mencabik-cabik Mart. Bersambung.